Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama kembali dengan saya Sofi. Kita akan bincang-bincang dengan salah satu pelaku UMKM, salah satu anggota dari Perhimpunan Penggerak Indonesia Sejahtera atau PEPES Kota Bekasi, dengan Ibu Betty, pemilik kedai kreatif. Ayo kita ke sana, kita akan mendengarkan bagaimana perkembangan dan usahanya Bu Betty selama ini di masa pandemi COVID-19. Mari kita ke sana. Halo pemirsa, sahabat pelaku UMKM. Sekarang kita ada di sini bersama Ibu Betty. Kebetulan beliau ini bisa menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang tentang bagaimana kiprahnya beliau merintis sebuah usaha UMKM yang dinamai kedai kreatif. Seperti apa, bagaimana ceritanya? Ayo kita simak bincang-bincang kita di sore hari ini. Oke Ibu, kenalkan saya Sofi. Ibu, saya lihat Ibu memiliki sebuah kedai. Kedainya namanya kreatif, membuat orang jadi terinspirasi ya. Kreativitas itu memang perlu ya Bu ya. Saya lihat kayaknya Ibu ini hobinya membaca. Saya ngelihat di buku-buku banyak ya kan. Apa benar Ibu hobinya membaca? Terima kasih Bu Sofi. Ya kebetulan sih saya memang senang membaca, apalagi kalau memang waktunya memang banyak gitu. Tapi memang awal dari membaca itu saya sebenarnya ingin menularkan kepada generasi muda, terutama anak saya sendiri. Jadi biar mereka juga suka membaca gitu. Kebetulan di kedai ini kan memang tempat tongkrongannya berbagai usia ya, jadi bisa dari kalangan anak muda atau dari orang dewasa, sambil melepas penat bisa baca-baca gitu. Sekaligus sambil ngopi, makanan tersaji. Iya, kebetulan juga kita kan di sini produksi kopi juga. Gitu. Dan menyediakan produksi roti dan menyediakan kopi juga. Oke, rotinya namanya apa nih? Kebetulan brand kita namanya Kartini Bakery. Oh, Kartini Karena Bakery. kebetulan tinggal ini di pemirsa. Jalan Kartini ya, jadi sebutnya Kartini lokasinya Bakery. ada di Jalan Kartini, makanya namanya Bakery Kartini pemirsa. Kita coba simak bagaimana kenapa Bu Betty punya keinginan untuk membuka usaha roti atau bakery. Bagaimana awalnya Ibu bisa punya ide untuk membuat sebuah usaha bakery ya? Sebenarnya sih awalnya itu bukan saya ingin belajar roti untuk produksi roti tadinya. Jadi saya pengen belajar roti untuk ditularkan kepada anak-anak bagaimana cara bikin roti gitu. Kebetulan kan memang saya seorang guru, jadi saya pengen bikin seperti cooking class lah gitu buat anak-anak, mulai dari TK, SD atau SMP. Jadi bisa justru entrepreneurnya si anak-anak itu sendiri gitu. Jadi itu yang awalnya. Jadi saya mau buka kelas rencananya seperti itu. Jadi dari situlah saya memulai usaha roti itu. Tapi karena memang kebetulan juga situasinya gua pandemi begini, jadi ya untuk bertemu itu jadi kita tiadakan. Jadi akhirnya saya memproduksi roti untuk konsumsi saja atau untuk orang yang memesan saja. Bu Betty, produksinya kan ada roti ya, namanya Bakery Kartini, dan beberapa kue-kue kering. Nah, ini salah satu contohnya pemirsa. Ini namanya roti Bakery Kartini.
mereknya. Nah ini rasa abon ya, Iya. abon ayam ya Ibu ya. Abon ayam. Aduh kayaknya menggiurkan sekali, pengen nyoba saya jadinya ya pemirsa, nanti saja kita nyobanya. Oke, dan ini apa Bu? Kalau ini brownies cookies. Sebenarnya di sini yang paling Oke. ditonjolkan itu adalah Andalannya ya. andalannya itu adalah brownies. Jadi ada Oke. brownies biasa dan ada brownies cookies ya. Oke. Kalau brownies cookies ini kan lebih tahan lama. Oke, harganya seperti apa Bu? Kalau ini harganya 25.000, tapi kalau yang Brownies brownies biasa itu ada 35.000. Oh, terjangkau pemirsa. Iya, sangat terjangkau. terjangkau. Oke, Enak. kalau rotinya? Ini rotinya Kalau rotinya hanya Rp5.000 saja. oh, cukup 5.000 dengan aneka varian. Aneka varian. Apa aja variannya? Ada keju, ada sosis, ada coklat, Oke. ada apa? Abon ya, ayam. Abon ya. ayam. Ya. Oke, ini salah satunya abon ayam pemirsa. Oke. Oke Bu, ternyata Ibu Betty itu latar belakangnya seorang guru, pendidik. Makanya kedainya namanya kedai kreatif. Ternyata membuat kita jadi terinspirasi karena kedainya itu luar biasa. Untuk nongkrong-nongkrong anak muda cocok nih di sini buat emak-emak nih ya, kalau ngumpul arisan atau apapun hadir aja di sini. Tentunya akan diterima dengan baik hati dengan Bu Betty, dengan harga yang terjangkau, dengan makanan yang tidak kalah saing dengan kafe-kafe yang lain. Oke. Oh ya Bu Sofi, sebenarnya kalau untuk mengadakan seminar kecil di sini bisa ada makan beratnya juga. Oh, kalau di sini yang paling itu nasi liwet. Oh, Nah, andalannya nasi liwet. andalannya nasi liwet. Oh, apa aja isinya nasi liwetnya Bu? Nasi liwet itu kan nasi khas Sunda ya, yang udah ada teri dan pete segala macamnya. Terus kemudian Oke. ayamnya ayam penyet. Ayam penyet. Iya. Itu porsinya seberapa harganya satu porsinya? Harga satu porsinya 20.000 saja. Udah kenyang ya? Udah kenyang. Udah bergizi Iya. lagi. Aduh luar biasa, mantap. Nanti kita coba ya Pak. Iya. Ibu ya. Oke pemirsa, kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Nah sekarang ini kan masa pandemi ya, COVID-19 tentunya berdampak dong dengan usaha Ibu ya. Bagaimana dampak yang dirasakan Bu Betty selama ini? Oh, kalau buat saya sih sangat berdampak sekali ya. Oke. Yang pertama, memang kita tidak buka. Karena Oke. kita tidak buka karena memang sesuai dengan aturan bahwa memang kafe tidak boleh buka. Dan kita juga kan takut akan tularan Penularan ya? penularannya. Terus yang kedua juga di masa begini, Daya beli jadi ya? saya juga terpaksa merumahkan karyawan. Jadi Iya. saya tidak menggunakan karyawan sekarang, jadi kita semua kita lakukan sendiri. Oke, untuk menghemat pengeluaran, Menghemat pengeluaran, produksi tidak nutup, ya. ya. Oke Bu, ya, mudah-mudahan nih masa pandemi ini cepat berlalu ya Pak. Iya. Badai cepat berlalu biar usaha UMKM di Kota Bekasi itu bisa bangkit kembali. Iya. Nah, saya dengar kan Ibu sebagai anggota Perhimpunan Penggerak Indonesia Sejahtera ya, atau biasa disingkat PEPES Kota Bekasi. Bagaimana Ibu bisa tertarik untuk gabung di PEPES Kota Bekasi, Ibu? Oh, iya. Saya ikut PPS Kota Bekasi sebenarnya untuk menambah wawasan saya, Oke. kemudian juga menambah teman ya. Jadi dengan banyak teman kita juga akan banyak relasi, Banyak dan rezeki. banyak rezeki. Oke. Karena kan juga ada dari itu kita jadi ada berbagi resep, terus kemudian saling juga bertukar pendapat, berbagi apa namanya Ilmu misalnya ilmu, atau misalnya ada teman pesan ini jadi kita bisa Oke. cek kongsi. Artinya wadah untuk mendistribusikan marketing produksinya kemana Iya. saja bisa tersebar luas gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, terkait masalah harapannya nih di masa pandemi ini, harapannya seperti apa yang pengen Ibu Betty sampaikan? Ya, kalau yang pertama ya kita semoga yang namanya wabah ini cepat berlalu atau hilang dari muka bumi ini. Terus kemudian juga UMKM itu lebih diarahkan lagi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak dari pemerintah ya, terutama Kota Bekasi perhatiannya itu ya. memberikan beberapa pelatihan sehingga kita bisa menambah ilmu gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan kita diarahkan nih sebenarnya kita sebaiknya seperti apa. Nah, itu Oke. jadi supaya kita UMKM ini juga lebih bersemangat lagi, Oke. untuk Lebih berusaha. berkembang dan maju lagi ya, Iya. membangkitkan perekonomian di Kota Bekasi.
Oke, terima kasih para sahabat dimanapun Anda berada. Cukup sudah bincang-bincang kita dengan Ibu Betty. Mudah-mudahan hasil wawancara kita bincang-bincang di sore ini bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi kita untuk tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.